Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فيا عباد الله يا أهل الجمعة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Sadaqallahul alim. Hadirin jamaah Jumat, kaum mukminin muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Di awal bulan Jumadil Ula, Jumadil awal ini, dan juga Jumat pertama di bulan Maret, Allah masih memperkenankan kita, memberikan kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman Islam maupun ihsan. Juga tidak kurang dari itu, Allah menggunakan nikmat sehat lahir dan batin. Untuk itu perlu kita syukuri, sehingga kita bisa mensyukuri umur kita ini. Allah menjanjikan, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah telah memberikan sebuah maklumat biji embarang kepada hamba-hambanya dengan maklumat yang sangat jelas. Jika kamu bisa mensyukuri nikmat yang aku berikan, pasti akan aku tambah kenikmatan itu. Ini boleh tekankan sedikit, bahwa secara umum Allah tidak mengatakan akan aku tambah rizkinya, tambah umurnya, tidak. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang diberi rizki banyak tapi tidak bisa menikmatinya. Dia diberi uang banyak, diberi umur panjang, tapi tidak bisa menikmati umurnya itu. Makanya Allah mengatakan lazidannakum, akan ditambah kenikmatan itu. Baik nikmat panjang umur, nikmat jabatan, nikmat kerjaan, nikmat duit dan sebagainya, itu bisa kita rasakan. Jadi yang paling inti adalah bagaimana kita bisa menikmati hidup ini, menikmati pekerjaan ini, sehingga hidup tidak merasa terpaksa, hidup tidak merasa capek dan sebagainya, karena semua kita nikmati. Untuk itulah maka mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, di satu wasilah untuk kita menambah keimanan, keyakinan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah dengan begitu jelas mengatakan bahwa takwa adalah merupakan salah satu bekal yang paling baik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menuju? Bukan nanti saja, dari sekarang. Kita harus belajar menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak-banyak ibadah,
banyak-banyak berzikir, bekerja dan sebagainya. Untuk itulah, kalau ada tema besar bangun spiritual kita ikhlasan. Jadi coba untuk bisa ikhlas. Ikhlas bekerja. Dan saya dapatkan bahwa ikhlas itu bukan hal yang bisa dilihat. Yang tatkala orang bertanya kepada Tuan Syekh, mal ikhlas? Ya Abdul Qadir. Qala, jawab beliau bahwa al-ikhlasu ya sirrun min asrarillah. Satu rahasia yang hanya Allah saja yang tahu bahwa seorang ikhlas atau tidak. Bahkan terkadang diri kita sendiri pun tidak tahu apa yang kita ikhlas atau tidak. Cuma indikasi bisa kita lihat. Dan kita makin hari pun makin merasakan ikhlas atau tidak. Untuk itulah maka ikhlas sebagai satu hal yang sangat penting, sebagai tujuan kita dan sebagai upaya kita dalam mendekati kepada Allah, baik melalui pekerjaan, kita bisa duniawiah maupun ukhrawiyah. Jadikanlah sebagai satu titik tolak atau tonggak diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini contohkan dalam Al-Quran di dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku termasuk ibadah haji, hidup dan matiku, wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi topang oleh ayat yang lain bahwa innallaha ashtara minal mu'minin al-ayat. Sesungguhnya Allah telah membuat satu transaksi, perjanjian, bisnis dengan orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu bisnisnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun syariatnya secara korporat atau apapun dengan manusia, tetapi hakikatnya kita sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bila kita bisnis dengan Allah, tidak ada ruginya, pasti akan beruntung. Ada manusia bisa rugi, bisa dibohongi, didustai, dan sebagainya. Dengan Allah tidak. Karena semua beruntung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itulah maka mari kita coba kaji pada Jumat kali ini, bagaimana cara kita bisa bekerja dengan ikhlas ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesebagian mengatakan bahwa ikhlas tidak mengharapkan apapun, hanya pada Allah saja. Iya, yang betul, kita bekerja karena Allah. Pagi berangkat ke kantor, ke telepon ini karena Allah, meninggalkan rumah karena Allah. Bukan berarti tidak boleh menerima sesuatu, boleh-boleh saja. Itulah haknya. Tapi hati kita jangan pernah ada niat yang lain, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang lain, apa terjadi? Sekarang mana terjadi? Banyak orang yang pulang jabatan masuk ke tahanan penjara. Karena apa? Karena hidupnya bukan karena Allah. Mengejar harta, mengejar kekayaan, mengejar kemewahan. Kalau itu dikejarnya, banyak orang yang kecewa. Jadi jangan aneh kalau kita dengar sekarang ini bahwa rumah sakit jiwa menambah kamarnya sekarang ini di Bandung untuk mengantisipasi setelah tanggal 9 April nanti. Banyak orang yang kecewa. Dan kita bukan Allah. Nah, kemana kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, intinya di mana? Kita contoh Rasulullah. Tatkala Rasulullah jalan kaki menuju kota Mekah setelah futuh Mekah, membawa 50.000 jamaah untuk melakukan ibadah haji. Begitu sampai di tenda Arafah, Rasulullah mengatakan, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, hanya engkau lah yang aku tuju,
Hanya ridhomu ya Allah aku cari, bukan yang lain. Bukan duit yang aku cari, kemewahan, kemegahan, kemudian nama, bukan yang dicari itu. Tapi anta maksudi, waridho kamatlubi, ridho yang dicari. Apa kita mampu kerja di dalam mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa tidak? Hati kita hanya karena Allah. Dan ini kalau kita kerjakan Allah, kita pun akan terbimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dengan takwa. Selama saja di sana takwa ditinggalkan. Takwa yang mana saja kaitannya? Takwa yang mana? Takwa dalam arti wiqayatul qalbi an zikri ma siwallah. Menjaga hati dari ingat selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga hati kita ini. Terus selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala terbimbing. Ya nanti implementasi daripada wiqayatul qalbi an zikri ma siwallah adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang. Itu implementasi, itu bukan takwa, tapi implementasi dari takwa yang bisa dilihat ciri-ciri takwa, indikator takwa, yaitu karena muslim sudah mampu. Bagaimana kalau kita kerja ini? Kita tahu bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku adalah khalifah di muka bumi ini. Pimpinan adalah khalifah Allah. Dirut adalah khalifah Allah. Direksi adalah pimpinan khalifah Allah fil ardi. Untuk menata alam, menata kehidupan, itu adalah wakil Allah di muka bumi. Jadi kalau begitu, kalau kita taat kepada Allah, taatlah kepada pimpinan. Wal ati Allah wa rasul walil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pimpinan. Kalau kita tidak taat kepada pimpinan, berarti kita pun tidak taat kepada Allah Subhanahu. Itu mafhum mukhalafah demikian. Kalau kita tidak syukur kepada pimpinan, kita pun tidak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Qudsi mengatakan bahwa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa orangnya yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti ia tidak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan berarti kita nggak boleh mengucapkan terima kasih, boleh-boleh aja silakan terima kasih. Oh, kalau terima kasih berarti kita tidak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ada satu kaidah yang harus ditinggalkan. Supaya hati terbimbing. Dan kalau hati merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pun tidak akan berbuat yang menyimpang dari tata aturan, ugeran, koridor yang ditetapkan Allah dan juga oleh Rasulnya serta oleh pimpinan di negeri kita ini. Nah, jadi ini adalah tanaman takwa kita. Bukan takwa di mulut. Di mulut gampang. Ittaqullah. Kalau Rasul bertanya, ya Rasulullah, ma hiya taqwa? Rasul bilang, at-taqwa hahuna. Kalau lihat tadi, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa adalah di dalam hati, bukan di bibir, di mulut, tapi di dalam hati. Yang merupakan buah dari pohon takwa, yaitu kalimat takwa, kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan, ditalkinkan dalam hati. Dan berbuah apa? Berbuah selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa dipantau oleh Allah Taala. Kalau itu terjadi maka kita nggak perlu lewaskan. Pengawasan melekat nggak perlu. Kalau merasa dilihat Allah. Kalau pengawasan melekat bisa kompromi, dan Allah nggak bisa kompromi. Bab Rokim nanti terus mencatat amal dia pekerjaan kita ini. Nah, mampukah kita punya itu? Punya rasa pengawasan dalam diri kita ini? Bahwa kita merasa dilihat oleh Allah. Allah punya pencatat yang gak pernah tidur pagi, petang, siang, dan malam. Berlengannya pasti akan dicatat semua amalia kita ini, baik yang amal baik maupun yang buruk ini. Inilah takwa. Dan ternyata Allah pun mengisyaratkan dengan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Carilah oleh sekalian bekal, dan bekal yang paling baik untuk menuju Allah adalah bekal takwa. Maka itu bertakwalah wahai para ulul albab, itu orang-orang yang bisa mensinergikan antara kalbu dengan akalnya, rasa dengan rasionya,
berjalan bersama-sama di dalam bekerja setiap hari ini. Jadi jalannya kerja itu bukan sekedar benar, harus baik. Benar adalah kata akal, baik menurut kata hati. Atau sebaliknya, bukan sekedar baik, kan juga harus benar. Baik sih baik, tapi kalau nggak benar bagaimana? Maka dulu yang harus berjalan secara sinergis antara rasa rasio, kemudian antara akal dan akal ini berjalan bersama-sama untuk menempuh kehidupan kita ini baik dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada. Nah, inilah nanti akhirnya akan membuahkan rasa takwa, rasa malu, ajib pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun bekerja bukan karena mengharapkan apapun, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ilustrasi. Siti Rabi'ah al-Adawiyah adalah salah satu wali perempuan yang sangat rajin beribadah. Sampai tidak memikir bagaimana rumahnya, bagaimana hidupnya yang dipikirkan. Pagi, petang, siang, dan malam dia hanya ibadah. Pagi, petang, siang, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun bertanya kepada Rabi'ah, "Hai Rabi'ah, kau sangat rajin puasanya, sholatnya, sholat malamnya. Apa kau pengen kaya, Rabi'ah?" Apa kata Rabi'ah? Tidak. Aku kerja begini bukan ingin kaya. Karena banyak orang yang banyak sholat hajat, banyak baca surat Waqiah, kali pengen kaya. Rabi'ah tidak. Aku baca Quran bukan karena ingin kaya. Aku sholat malam, bukan ingin kaya. Kalau memang dalam hatiku sedikit saja ada perasaan ingin kaya, berikanlah harta kepada orang-orang yang membutuhkan harta itu, ya Allah. Aku tidak perlu harta itu. Subhanallah. Kalau kita bagaimana? Kita berebut nanti dalam pemilu, kita cari pasti duit, pasti harta. Karena oleh Muhammad Rashid Ridho, kita ini termasuk yang hubbul jah, sangat mencintai harta dan kedudukan. Tatkala berebut itu, maka orang pun sudah lupa akan dirinya. Subhanallah. Apa kau pengen pahala? Hai Rabi'ah? Tidak. Aku tidak perlu pahala. Aku serahkan Engkau ya Allah. Bukan pahala yang aku inginkan. Kalau memang akan berikan pahala berikan kepada orang yang rajin sholat dan meminta kepadamu, minta pahala yang banyak. Ada yang melaksanakan sholat misalnya, sholat jamaah karena ingin pahalanya 27 kali lipat. Aku tidak perlu itu. Ada yang melaksanakan sholat banyak setelah sholat maghrib. Saya baca dalam hadisnya, man sholla sittur rakaatin ba'dal maghrib adalah ibadatu sanatin. Siapa orangnya yang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, maka akan diganti pahalanya seperti orang ibadah 1 tahun. Silakan lihat dalam Riyadhus Shalihin. Waman sholla asyra rakaatin banallahu qasran fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat 6 rakaat setelah sholat maghrib, maka akan membangunkan sebuah istana di surga. Aku tidak perlu itu ya Allah. Apa kau perlu surga? Tidak. Surga makhluk pun juga. Kalau dalam hatiku ada keinginan sedikit masuk ke surga, jauhkanlah aku dari surga ya Allah. Berikan orang-orang kita surga. Mereka selalu mengharapkan surga, ingin surga dan sebagainya. Aku tidak perlu itu. Kalau takut dengan neraka? Tidak ya Allah. Kalau dalam hati saya ada keinginan masuk ke dalam neraka, campakkan aku dalam api neraka. Jadi apa yang menginginkan ya Rabi'ah? Wah, kita kau beribadah. Engkau yang ingin ya Allah. Ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Engkau lah yang aku tuju, dan ridhomulah yang aku cari, bukan yang lain. Nah sekarang kita, apa kita masih mengejar dunia, mengejar pangan dan sebagainya? Bukan itu kita kejar. Kalau toh kita dapat uang banyak, kalau toh dapat kedudukan tinggi, itu efek logis dari kerja kita. Allah menjanjikan dalam Al-Quran misalnya surat At-Talaq itu Allah mengatakan, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila dia punya kesulitan, Allah pun memberikan solusi jalan keluar. Itu efek logis.
Kemudian ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan uang dan sebagainya. Nah ini janji Allah. Dalam satu surat saja, 2 ayat yang beruntun, Allah memberikan 2 bagi orang bertakwa kepada Allah. Satu, Allah memberikan solusi. Yang kedua, akan memberikan kemudahan mencari rezeki. Kenapa rezeki kita sekarang malam ini? Apa Allah marah? Tuhan gak pernah marah. Allah Ghafurur Rahim. Ya kenapa tidak malam ini? Maka sahabat Aidina tangan manusia itu sendiri. Lihat An-Nahl surat 12. Negeri kita negeri yang gemah hikmah Allah Cinawi. Ini kenapa sekarang kita begini? Gunung Kelewut tiba-tiba meletus. Kediri yang pernah banjir, Demak yang terjadi. Di mana-mana terjadi banjir, gunung dan sebagainya. Bukan Allah marah, Allah Ghafurur Rahim. Hanya Allah memberikan 2 potensi pada kita ini. Potensi apa? Ada energi negatif, ada energi positif. Allah berikan itu. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku berikan kepada manusia ini energi negatif dan energi positif. Siapa ambil yang mana? Ambil baiknya, ambil yang jeleknya itu. Ternyata banyak orang mengambil yang negatif, yang positif dia tinggalkan. Apa terjadi? Hilang negeri kita. Dan makin hari bukan makin maju, tapi makin carut marut. Karena apa? Karena umatnya, karena manusianya. Bukan Islam yang mundur, tapi orang Islamlah yang mundur. Orang Islamnya yang tidak taat pada aturan, tidak taat kepada syariah aturan Allah SWT, pada syariat aturan Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya terjadi bilang penderitaan. Dan Allah menjadikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard walakin kazzabu al ayat. Seandainya penduduk negeri ini betul-betul beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard, maka akan kulimpahkan rahmat di langit. Hujan bukan yang memberikan banjir, tapi hujan yang midror, hujan yang memberkahi bumi kita ini. Baik ya, hujan sedikit banjir, rupanya sekarang air nggak betah lagi jalan di sungai, air sudah lebih senang jalan di jalan raya, di tol dan sebagainya. Nah, ini akibat dari tanah manusia ini. Walakin kazzabu, mereka mendustakan, nggak percaya pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Untuk itulah maka mari kita sama-sama tanamkan takwa. Kalimat takwa dalam hati kita ini kalimat la ilaha illallah yang alhamdulillah didawamkan di PT Telkom ini. Setiap hari Jumat pertama kita belajar zikir dalam apa yang baru ini. Lanjutkan setelah itu di tempat masing-masing. Karena Allah berfirman, "Idza qadatum shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum." Setelah kamu selesai sholat, tinggalkan sajadah. Bahkan surat Al-Jumu'ah 10 ayat 10 dengan tegas kalau mengatakan bahwa faida qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila kamu telah selesai sholat, tinggalkan sajadah, pergi kerja. Dan kantor-kantor lagi, tempat kerjanya masing-masing. Jangan duduk bersih-bersih sampai sore hari, tidak ada perintahnya. Walatan sana siwa keminal dunia. Dan kau tinggalkan urusan dunia. Jadi kita kantor lagi. Tapi jangan lupa kita sering kerja, sedang sibuk kerja. Wadzukurullah, hati berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, agar kita selalu hidup bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kajian singkat ini dan kita menjadi orang yang bertakwa dan menjadi kerja dan kita menjadi kerja yang ikhlas, semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini baru tahap awal. Lillah ke tahap awal. Nanti tahap berikutnya ada billah dan sebagainya. Itu baru tahap yang awal sekali hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kerja kita yang baik, terutama di PT Telkom ini, saya sudah tambah maju, tambah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga para karyawatinya, semua dengan direksinya, semua mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ayyakum fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa nurul qadirin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan ala khairil munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. يعظكم لعلكم تذكرون